Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dalam kegiatan ketaatan kepadanya, peribadatan kepadanya semata, yaitu dengan jenis ibadah talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syar'i. Mempelajari ilmu syar'i adalah sebuah ibadah yang agung. Sebagaimana kita beribadah sholat, beribadah kepada Allah semata dengan menunaikan zakat, puasa, dan seterusnya, maka hadirkan dalam hati kita bahwa kita ini sedang beribadah juga, yaitu sedang menyembah Allah Ta'ala semata dengan cara melakukan sesuatu yang termasuk ibadah yang sangat Allah cintai, yaitu mempelajari ilmu syar'i. Dan hadirkan dalam hati kita masing-masing bahwa apa yang kita lakukan ini tidak gratisan. Apa yang kita lakukan ini ada ganjarannya jika kita ikhlas dan sesuai sunnah Rasulullah SAW dalam belajar ilmu syar'i. Ganjarannya akan dimudahkan kita jalannya masuk ke dalam surga. Maka kita mendengarkan ceramah agama Islam, kita bermajelis ilmu syar'i, mencatat, memahami, menghafal, murojaah, semua itu enggak gratisan. Semua itu demi dimudahkannya jalan kita masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seorang mempelajari ilmu syar'i, seorang akan tahu jalan masuk surga berupa jalan salat 5 waktu, karena dia di majelis belajar fikih salat. Seseorang mempelajari ilmu syar'i akan dimudahkan jalan untuk masuk surga melalui jalan puasa, karena dia dalam majelis ilmu syar'i mempelajari fikih tentang puasa. Oleh karena itu sungguh benar sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang di dalamnya dia pelajari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya, dengan sebab itu masuk ke dalam surga. Seseorang belajar ilmu syar'i semua didapatkan dalam majelis ilmu syar'i, insyaallah ta'ala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya sebelum kita masuk dalam materi,
Satu hal yang perlu kita hadirkan dalam majelis ilmu syar'i adalah saya, Anda, antum semuanya hadir di masjid dalam bermajelis ilmu syar'i tujuan supaya meningkat keimanan kita semua. Meningkat peribadatan kita kepada Allah semata. Meningkat ketaatan kita kepada Allah. Meningkat pelaksanaan perintah-perintah Allah. Meningkat upaya menjauhi larangan-larangan Allah. Kita datang dalam majelis ilmu syar'i agar kita tahu aib-aib kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita untuk kita tinggalkan. Kita datang ke majelis ilmu syar'i untuk tahu ketaatan apa dalam Islam yang belum saya kerjakan. Atau sudah saya kerjakan tapi tidak istiqomah sehingga saya perlu dorongan dari dalil-dalil yang didapatkan dari dalil-dalil tentang keutamaan ibadah ini dan ibadah itu, amalan soleh ini dan amalan soleh itu. Hendaklah itu yang ada dalam hati kita ketika duduk di majelis ta'lim. Saya ingin mendengarkan nasihat. Semoga dengan itu dosa saya bisa saya tobati pada malam hari ini. Saya ingin mendengarkan nasihat dalam majelis ta'lim tentang amal-amal saleh yang belum saya kerjakan atau yang sudah saya kerjakan namun saya perlu nasihat untuk bisa istiqamah. Nah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita semua akan muhasabah, memeriksa diri kita masing-masing tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kita akan pelajari materi tentang macam-macam dosa dalam ajaran agama Islam insyaallah taala. Apakah dosa itu? Satu poin pertama sebelum kita mengetahui macam-macam dosa. Definisi dosa adalah sesuatu yang menyelisih perintah syar'i dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Dosa adalah sesuatu yang menyelisih perintah syar'i dengan bentuk meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Itulah dosa. Maka siap-siap muhasabah kita adalah kewajiban-kewajiban apa selama ini yang belum saya kerjakan atau yang saya telantarkan, saya tinggalkan, dan larangan-larangan yang haram dikerjakan apa saja yang masih saya kerjakan atau sudah tidak saya kerjakan tapi belum saya taubati. Melalui definisi dosa, maka itu yang perlu kita hadirkan dalam hati. Karena inti dari dosa itu meninggalkan kewajiban ataupun melakukan keharaman. Dosa, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bermacam-macam. Diklasifikasikan, dikelompokkan berdasarkan tinjauannya masing-masing.
Dosa ada yang ditinjau dari sisi besar kecilnya. Dosa ada yang ditinjau dari sisi diampuni atau tidaknya. Dosa ada yang ditinjau dari sisi mengeluarkan dari Islam atau tidaknya. Juga demikian ada jenis dosa yang ditinjau dari sisi dosa hati atau dosa zahir. Ada yang ditinjau dari sisi pengaruhnya, pengaruhnya dalam merusak kekuatan hati. Pengaruhnya dalam merusak kekuatan hati. Ada yang ditinjau dari sisi pengaruhnya dalam merusak tingkatan iman. Dan pembahasan tentang dosa pun juga bisa ditinjau dari sisi cara bertaubatnya. Jadi macam-macam dosa itu sesuai dengan tinjauannya masing-masing. Tentunya dalam pertemuan yang singkat ini tidak semua kita akan pelajari pada malam hari ini secara bertahap. Insya Allah kita akan pelajari. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dosa ditinjau dari sisi diampuni atau tidaknya. Dosa ditinjau dari sisi diampuni atau tidaknya, maka ada jenis dosa yang diampuni oleh Allah dan ada jenis dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Ayat ke-48 dari surat An-Nisa dan ayat ke-116. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyushraka bih, tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni segala dosa di bawah tingkatan syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam surat An-Nisa ini terdapat dua petikan, yang satu tentang dosa yang tidak diampuni dan yang satu tentang dosa yang diampuni. Petikan dosa yang tidak diampuni adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Adapun petikan tentang dosa yang diampuni adalah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni segala dosa di bawah tingkatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu difahami bahwa maksud ayat ini kalau digabungkan pemahaman terhadap ayat ini dengan dalil yang lainnya, maka maksud yang terkandung dalam ayat ini adalah
makna yang terkandung dalam ayat ini adalah diikat dengan kondisi pelakunya mati tidak bertaubat. Jadi maksud ayat yang ke-48 dari surat An-Nisa ini, maksud dalam ayat ini adalah ataupun makna dalam ayat ini adalah Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan jika pelakunya mati tidak bertaubat. Dan Allah mengampuni dosa di bawah tingkatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ini pun dalam kondisi pelakunya mati tidak bertobat. Artinya masih mungkin diampuni oleh Allah kalau dosa yang dibawa mati itu di bawah tingkatan syirik. Tetapi ingat, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki, tidak bagi semua orang. Maka kita tidak boleh bermudah-mudahan asal bukan syirik lalu dia bermaksiat. Tidak demikian. Asal di bawah tingkatan syirik lalu dia bermaksiat. Tidak demikian, karena dalam ayat tersebut diikat dengan keterangan pengikat liman yasha, yang diampuni adalah orang yang Allah kehendaki. Orang yang Allah kehendaki untuk diampuni. Sedangkan kita tidak tahu di antara kita siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni dosanya seandainya kita masih membawa dosa tatkala kita meninggal. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Allahumma amin. Baik. Kemudian dosa yang tidak diampuni oleh Allah jika pelakunya mati tidak bertaubat, yaitu syirik dalam ayat ini. Syirik apakah yang dimaksud? Karena syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, memurtadkan, waliyadzubillah. Dan syirik kecil adalah tidak sampai memurtadkan, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik apakah yang dimaksud dalam surat An-Nisa ini? Ulama berselisih pendapat. Terjadi persisihan pendapat di antara ulama. Pendapat yang pertama, syirik besar dan setingkatnya. Pendapat pertama, syirik besar dan setingkatnya, dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil sekaligus. Tentu maksudnya syirik besar adalah dan setingkatnya, yaitu seluruh dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam meskipun bukan syirik. Tapi hukumnya sama dengan syirik besar karena sama-sama mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga pelakunya jika mati tidak bertaubat maka tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala walaupun itu bukan syirik besar. Kemudian pendapat yang kedua,
adalah hanya syirik besar dan yang setingkatnya saja yang ada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 tersebut. Sehingga laku syirik kecil menurut pendapat yang kedua ini masih mungkin diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Jika Allah menghendaki pasti akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Meskipun pelakunya tidak bertaubat dan mati dalam keadaan tidak bertaubat darinya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apakah pendapat yang terkuat? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa syirik yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat ke-48 ini adalah syirik besar dan yang setingkatnya saja. Sekarang kita kenali apa itu syirik besar. Dan apa yang dimaksud dengan dosa-dosa yang setingkatnya. Syirik besar definisinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara kekhususan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah. Musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Ulama begitu detailnya dalam mendefinisikan. Ulama tidak membalik kata-katanya dengan mengatakan menyamakan Allah dengan selain Allah. Tetapi mengungkapkan dengan menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini isyarat kepada syirik besar itu begitu kejinya. Kezaliman yang paling zalim. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang terbesar. Mengapa demikian? Karena syirik akbar, syirik besar, itu menyamakan selain Allah. Tentu posisinya di bawah. Disamakan berarti ditinggikan. Sejajar dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Makhluk yang tidak memiliki kekhususan ketuhanan. Tidak memiliki kekhususan ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Ditinggikan sampai sejajar dengan Allah. Ini hakikatnya perendahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik itu mengandung perendahan kepada Allah Ta'ala. Kemudian
Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, apakah yang dimaksud dengan kekhususan Allah? Yang dimaksud dengan kekhususan Allah adalah rububiyahnya, uluhiyahnya, serta nama dan sifatnya. Rububiyahnya maksudnya adalah perbuatan-perbuatan ketuhanan. Menciptakan makhluk, mengatur alam semesta, mematikan makhluk, menghidupkan makhluk, memberi rezeki makhluk. Itu perbuatan-perbuatan yang hanya Allah saja yang mampu melakukannya, sehingga merupakan kekhususan Allah yang diistilahkan dengan ar-rububiyah. Kekhususan Allah yang berikutnya adalah al-uluhiyah, yaitu hak untuk diibadahi, hak untuk disembah. Satu-satunya yang berhak untuk disembah hanya Allah saja. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Sehingga hak untuk diibadahi, disembah haknya Allah saja, hanya kekhususan Allah saja. Kemudian yang berikutnya al-asma was sifat, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ciri khasnya adalah kalau nama Allah itu husna. Dan kalau sifat Allah itu ulyah. Sehingga sering kita dengar al-asma'ul husna was sifatul ulyah. Tidak ada yang boleh dikatakan, tidak ada selain Allah yang boleh dikatakan memiliki al-asma'ul husna was sifatul ulyah. Hanya Allah yang memilikinya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan al-asma'ul husna? Nama-nama yang husna. Nama-nama yang husna tidak tepat kalau diartikan dengan nama-nama yang indah. Mungkin sebagian kita pernah mendengar penerjemahan al-asma'ul husna dengan nama-nama yang indah. Ini tidak tepat. Mengapa demikian? Alasannya adalah satu dari sisi bahasa Arab dan yang kedua dari sisi makna. Dari sisi bahasa al-husna itu mu'annats dari al-ahsan. Bukan mu'annats dari al-hasan. Kalau mu'annats dari al-hasan adalah al-hasanah. Tapi mu'annats al-ahsan, al-ahsan itu mudzakarnya, mu'annatsnya adalah al-husna. Sehingga ahsan dengan hasan beda. Hasan itu indah, baik. Kalau ahsan itu terbaik. Sehingga husna itu terbaik, bukan sekedar baik. Terindah, bukan sekedar indah. Itu dari sisi bahasa. Alasan dari sisi makna, kalau al-asma'ul husna yang merupakan kekhususan Allah diartikan dengan nama-nama yang indah saja, ini bisa disalahpahami sehingga tidak menutup pintu kesyirikan. Mengapa? Karena nama-nama yang indah selain nama-nama Allah banyak. Banyak makhluk yang memiliki nama-nama yang indah.
Tetapi kalau terindah hanya Allah, nama yang terindah hanya Allah. Juga demikian as-sifatul ulya, cara mengartikannya adalah sifat-sifat yang paling sempurna atau paling mulia. Sehingga ini menutup pintu kesyirikan. Kalau pakai atau paling itu menutup pintu kesyirikan. Gak boleh disekutukan dengan selain Allah. Gak boleh dikatakan ada selain Allah yang memiliki nama yang husna dan sifat yang ulia. Kalau diartikan seperti itu, menutup pintu kesyirikan, mengandung nilai tauhid. Nah, itulah kekhususan Allah. Jadi syirik akbar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Itu yang dinamakan dengan ar-rububiyah, hak untuk diibadahi yang dinamakan dengan al-uluhiyah, serta nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang paling sempurna yang dinamakan dengan al-asma'ul husna was sifatul ulya. Dan dengan demikian syirik besar itu terbagi 3. Ada syirik besar dalam masalah ar-rububiyah, ada syirik besar dalam masalah al-uluhiyah, ada syirik besar dalam masalah al-asma was sifat. Dan masing-masing jenis syirik yang 3 tadi ada masalah keyakinan, ucapan maupun perbuatan pada masing-masingnya. Artinya syirik dalam masalah rububiyah ada yang bentuknya keyakinan, ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya perbuatan. Begitu juga syirik dalam masalah al-uluhiyah ada yang bentuknya keyakinan, ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya perbuatan. Demikian pula syirik dalam masalah al-asma was sifat. Ini semakin menunjukkan betapa pentingnya kita belajar tauhid. Yang lawan tauhid itu syirik. Karena ternyata cakupan syirik itu luas. Cakupan syirik besar itu luas. Padahal sekali saja seorang yang balik dan berakal sehat terjatuh ke dalam kesyirikan besar, entah hanya sekedar keyakinan, ucapan gak ngomong, perbuatan zahir gak ada, hanya keyakinan dalam hati. Tapi jenisnya syirik besar. Kalau gak bertobat sampai mati gak akan diampuni oleh Allah. Apa maksud gak akan diampuni oleh Allah? Berdasarkan gabungan dari dalil yang lainnya, ditinjau dari sisi nasib pelakunya, pelaku syirik besar yang mati tidak bertobat sehingga tidak diampuni oleh Allah adalah kekal selamanya di neraka. Waliyadzubillah. Kalau begitu ya penting ngaji terus syirik, tentang syirik supaya kita bisa menghindarinya, keluarga kita bisa menghindarinya. Apalah gunanya harta kita, sekolah kita, kerjaan kita, nikmat duniawi yang bagaimanapun kalau kemudian nanti harus kekal selamanya di neraka. Waliyadzubillah. Padahal namanya syirik ada masalah keyakinan, masalah batin, masalah hati. Syirik besar. Syirik besar bisa masuk, bisa berbentuk takut. Syirik besar bisa berbentuk cinta, amalan hati semua itu. Walaupun mulut gak bergerak. Anggota tubuh lahir gak bergerak. Syirik besar bisa dalam masalah tawakal. Syirik besar bisa dalam masalah ibadah hati, ar-raja, yaitu mengharap. Semuanya ada pelajarannya. Maka kita bertahap insyaallah ta'ala mempelajarinya. Dari mulai awal-awal kita bertemu
Kita belajar tentang nasib ahli tauhid di akhirat supaya kita mencintai tauhid, mencintai ahli tauhid, orang yang bertauhid, suka dan semangat kita bertauhid. Lalu kita lanjutkan dengan materi tentang peleburan dosa di dunia maupun di akhirat. Karena ada sambungan erat dengan nasib di akhirat, nasib ahli tauhid di akhirat. Sehingga semakin kita hati-hati memanfaatkan sisa umur ini. Kemudian kita lanjutkan pada malam hari ini, alhamdulillah Allah masih memudahkan kita untuk mempelajarinya, yaitu macam-macam dosa. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu syirik besar. Ketika pelakunya mati tidak bertaubat dan ternyata syirik besar bagi yang belum mengetahuinya, maka ini cakupannya luas. Meskipun zahirnya kelihatan rajin sholat, shaf pertama bahkan. Zahirnya kelihatan sering umroh misalnya. Zahirnya kelihatan sering infak, wakaf, sedekah. Tapi dia malas belajar tauhid, malas belajar syirik untuk dijauhi. Bisa jadi orang ini akan terjatuh ke dalam kesyirikan namun dia tidak tahu. Karena enggak mau belajar. Atau karena malas belajar. Atau karena usahanya kurang. Loh Ustadz, kan kalau tidak tahu dimaafkan. Kalau tidak tahu dimaafkan. Kalau kalimat ini bisa berlaku untuk seluruh keadaan, berarti lebih untung mana? Gak belajar sama sekali agama Islam, gak tahu cara wudhu, gak tahu cara sholat, gak tahu najis, gak tahu nikah yang sah, gak tahu cerai itu gimana, gak tahu cara puasa Ramadan, gak tahu. Dengan orang yang tahu, yang belajar, kalau memang kalimat tadi itu gak tahu kan dimaafkan dalam setiap keadaan. Jawabannya ya lebih untung yang gak belajar sama sekali, gak mau tahu. Kan kalau gak tahu dimaafkan. Ternyata tidak setiap tidak tahu itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Mengapa? Karena ada hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu syar'i yang sifatnya fardhu ain maka wajib bagi setiap muslim. Jadi dalam ajaran agama Islam ini Allah wajibkan setiap individu muslim yang balik dan berakal sehat untuk mempelajarinya. Gak semua ajaran agama Islam ini bebas, mau belajar boleh, gak belajar juga boleh, cuman belajar lebih bagus. Gak semua kayak gitu. Ada ilmu-ilmu dalam syariat Islam ini yang hukum mempelajarinya fardhu ain. Wajib setiap muslim dan muslimah yang balik dan berakal sehat untuk mempelajarinya. Nah, apakah ilmu fardhu ain itu? Ya, kalau dijelaskan tambah panjang, silahkan lihat di website kami kajiantauhid.com, serial tentang skala prioritas dalam pelajari ilmu syar'i. Di sana ada pembagian ilmu fardhu ain, ilmu fardhu kifayah dan seterusnya. Ada definisi ilmu fardhu ain dan apa dasar dalil definisi tersebut dan bagaimana fatwa ulama tentangnya. Bahwa ulama sudah menjelaskan adanya ilmu fardhu ain itu, menjelaskan tentang masalah ilmu fardhu ain itu di kitab-kitab mereka semenjak dahulu. Hanya saja saya ringkaskan saja bahwa ilmu fardhu ain itu ciri khasnya dua.
kalau tidak dipelajari ya, akan terancam salah satu dari dua bahaya. Ya bisa kita katakan ciri khasnya satu, cuman nanti terbagi dua. Ilmu yang kalau kita tidak belajar akan terancam salah satu dari dua bahaya. Yang pertama meninggalkan kewajiban. Dan yang kedua melakukan keharaman. Ilmu tentang fikih sholat misalnya. Itu luas. Kalau sampai ilmunya kayak para ulama, faham dalil-dalil dan perselisihan pendapat di antara ulama serta mazhab-mazhab fikih tentangnya ya sangat luas. Tapi bukan itu semua yang fardu ain. Tapi yang fardu ain adalah kalau kita sholat, ilmu yang kita pakai dalam sholat sehingga terhindar dari berdosa. Baik kita itu meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan dalam sholat, maupun melakukan, berdosanya bisa bentuknya melakukan keharaman-keharaman yang kita dilarang melakukannya dalam sholat. Ilmu tentang itu saja yang fardu ain dalam urusan sholat. Begitu namanya ilmu fardu ain itu. Dan jangan lupa ilmu fardu ain juga ada dalam masalah pekerjaan dan profesi kita. Maka masing-masing orang yang memiliki profesi memiliki kewajiban untuk belajar fikih tentang profesinya sebatas terhindarkan, dengan sebab itu dia biidznillah terhindarkan dari meninggalkan kewajibannya dan terhindar dari melakukan keharaman. Begitu juga sebagai kepala rumah tangga ada kewajiban-kewajiban, sebagai istri ada kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Baik, intinya tidak setiap tidak tahu itu dimaafkan. Kalau tidak tahu itu karena malas belajar, padahal media sudah lengkap, apalagi di zaman sekarang, medsos ini sudah lengkap, dia malas belajar. Justru medsosnya untuk masalah-masalah duniawi. Bagi dia untuk urusan belajar agama Islam, itu yang apa? Sudah cukup dulu pelajaran waktu SD, SMP yang sepekan cuman satu sesi saja atau 2 jam pelajaran saja. Gak mau nambah. Sehingga dihabiskan waktunya di medsos untuk apa? Untuk belajar syarah penjelasan-penjelasan duniawi. Yang suka politik ya syarah ucapan-ucapan politik tokoh politik. Yang suka barang-barang koleksi, barang HP dan seterusnya ya syarah speknya masing-masing. Tapi untuk syarah al-usulul tsalatsah gak pernah belajar. Untuk syarah kitabut tauhid gak pernah belajar. Untuk syarah dan seterusnya. Tapi syarah koran, medsos, syarah ucapan tokoh ini, tokoh itu dari tokoh-tokoh politik ataupun dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ilmu la yanfa wa jahlu la yadur. Kalau tahu enggak manfaat, kalau tidak tahu enggak membahayakan agama dia, enggak membahayakan dunia dia bahkan. Ini malah justru dipelajari. Nah, orang yang seperti ini modelnya, kalau sampai tidak tahu dan terjatuh ke dalam kesyirikan akbar, dia tidak ada usaha bermalas-malasan, Allah Maha tahu, kok sempat urusan dunia sampai detail, sampai menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, tapi untuk belajar masalah
membedakan takut yang syirik akbar dengan takut yang syirik kecil, nggak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau takut syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu kok nggak tahu. Tapi untuk urusan dunia, ilmu tentang dunia, playgroup, prateka, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, Masya Allah. Tambah kursus, tambah privat, tambah seminar, tambah tryout, tambah bimbel, gak cukup. Tapi untuk dasar agama kita, tauhid, mengenal syirik besar dan macam-macamnya, serasa cukup dulu waktu TPA. Sudah cukup pelajaran agama waktu TPA, apalagi tambah SD ada, walaupun sepekan cuma 2 jam misalnya, atau SMP, walaupun sepekan cuma 2 jam, atau SMA, kuliah cuma 2 SKS, pelajaran agama Islam. Nah, ini sudah cukup. Nah, ini namanya double standar. Kalau untuk urusan ilmu dunia VIP, tapi kalau untuk urusan akhirat super ekonomi. Nah ini. Kalau untuk urusan ilmu dunia syarahnya butuh syarah ini, syarah itu. Baru belanja HP saja, pengen ganti HP baru. Wah, browsing speknya itu kan syarah berarti. Penjelasan syarah HP. Browsing speknya berapa, memorinya berapa, apa kalau di sana toko sana berapa, kalau Shopee sini, Shopee sana dan seterusnya. Syarah gak cukup, syarah satu saja gak cukup. Buka Tokopedia gak cukup, syarah ini syarah. Tapi begitu al-usulul tsalatsa, syarah satu saja gak khatam. Kalau sudah khatam seolah-olah gak pingin syarah yang lainnya. Seperti itu. Yaitu double standar. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Belajar itu kalau urut terkurikulum akan tertata pemahaman dengan baik insyaallah. Habis kurikulum ini, habis ini. Bukan yaitu tematik yang tidak tersusun. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah definisi syirik besar. Definisi syirik besar. Yang tidak diampuni pelakunya oleh Allah Ta'ala ketika mati dalam keadaan tidak bertaubat darinya. Tadi saya katakan bahwa makna yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 48 tersebut, dosa yang tidak diampuni adalah syirik besar dan setingkatnya. Apa makna setingkatnya? Dosa-dosa setingkat syirik besar adalah seluruh dosa-dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, memurtadkan. Yang dinamakan dengan kufur akbar. Dan nifak akbar. Kufur besar, kekafiran besar, dan kemunafikan besar. Semoga suatu saat ada pertemuan tersendiri untuk masing-masingnya insyaallah ta'ala. Ini kita baru global terlebih dahulu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya konsep dosa yang mengeluarkan pelakunya dari suatu agama itu tidak hanya ada dalam Islam. Setiap agama, apapun agama itu, ada konsep ini. Yaitu sebuah dosa yang kalau dilakukan oleh pemeluknya akan dikeluarkan dari agamanya. Jadi jangan alergi dengan istilah kafir. Apa mau dikata jika seseorang itu alergi dengan istilah kafir? Ketika di dalam Al-Quran ada surat Al-Kafirun. Dan banyak lagi ayat-ayat tentang hal itu. Bahkan secara logis, logika sehat, setiap agama pasti punya konsep dosa yang mengeluarkan pelakunya dari agamanya masing-masing.
Dari mana bisa diketahui? Dari logika sederhana saja. Adanya penamaan agama A, B, C, D itu menunjukkan ada dosa yang mengeluarkan ke luar dari A tadi. Kalau enggak ya enggak ada nama-nama yang membedakan. Ditambah lagi misalnya agama apapun. Kalau ada pemeluknya yang menghina Tuhannya, yang menghina agamanya, apa masih mau dimasukkan dalam pemeluk agama itu? Tentulah semua sepakat dia bukan pemeluk agama itu. Itulah namanya konsep kafir dalam Islam. Gitu. Jadi semua pemeluk agama itu ada konsep dosa yang mengeluarkan pelakunya dari agamanya masing-masing. Hanya saja kita nasihatkan bahwa hindari dua penyakit besar dalam beragama Islam, ifrat dan tafrid. Ifrat itu melampaui batasan syariat, tafrid itu mengurangi batasan syariat, trader. Dalam berakidah, bermuamalah, berakhlak, beribadah, ini dua induk penyakit besar ini bisa masuk semua di situ. Dalam amalan-amalan orang itu, seorang muslim. Maka dalam masalah konsep kafir pun juga hindari ifrat dan tafrid. Hindari melampaui batasan syariat berlebihan. Contohnya seperti apa konsep kafir yang berlebihan seperti yang diyakini oleh para teroris, para khawarij. Ini melampaui batasan syariat. Tapi juga jangan mengurangi batasan syariat, teledor. Inilah aliran liberal. Semua agama dianggap sama. Sehingga seolah-olah meniadakan adanya kafir dan muslim. Tidak benar ini. Dalam Al-Quran saja ada surat Al-Kafirun. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian kita beralih kepada petikan yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 48 tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah tingkatan kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Maksudnya di bawah tingkatan syirik besar. Karena tadi ada perselisihan pendapat di antara ulama. Sehingga makna ayat ini, jika ada seorang muslimah yang berhasil mempertahankan keislamannya sampai akhir hayat, sampai dia meninggal dunia, tapi masih bawa dosa, hanya saja dosanya itu tentunya karena dia berhasil mempertahankan keislamannya sampai akhir hayat, berarti dosanya bukan dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu syirik besar, kufur akbar, nifak akbar tadi. Dia masih bawa dosa, tapi dosa selain itu, dosa di bawah tingkatan syirik akbar dan yang sekelasnya. Termasuk dalamnya syirik kecil dan yang dosa besar dan yang lainnya. Bid'ah yang termasuk dosa besar. Itu. Nah ini masih mungkin diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi lima yasha bagi orang yang Allah kehendaki. Yang gak diampuni bagaimana? Untuk jenis yang kedua ini. Jawabannya tidak akan kekal selamanya di neraka kalaupun disiksa oleh Allah. Mengapa? Keutamaan tauhid. Dia berhasil mempertahankan kesahan tauhidnya. Sehingga tetap berstatus muslim dan muslimah karena Islam itu agama tauhid. Sampai akhir hayatnya dia berhasil mempertahankan keislamannya, tauhidnya. Maka ganjarannya adalah tercegah dari kekekalan di neraka. Kalaupun harus
disiksa karena tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, karena Allah kehendaki dia disiksa. Tidak akan kekal selamanya di neraka. Jadi pembersihan dosa di akhirat kemarin, seorang muslim kalau di dunia kemudian pembersih dosanya belum cukup untuk membersihkan dosanya sampai ada dosa yang dibawa mati, dibawa meninggal dunia, lalu mengikuti prosesi pembersihan dosa, peleburan dosa di akhirat sampai mentok harus dibersihkan di neraka, maka itu pun masih merasakan keutamaan bertauhid, yaitu tidak akan kekal selamanya di neraka. Pasti nanti hasil akhirnya akan masuk ke dalam surga. Itu keutamaan bertauhid. Jadi ilmu tauhid itu ilmu yang sangat mahal sekali, termahal. Gak bisa dinilai dengan dunia dan seluruh isinya. Bisakah dunia dan seluruh isinya kita bawa untuk menebus, tidak bisa kekal selamanya di neraka? Nggak bisa. Dengan apa? Dengan berilmu tauhid sewaktu di dunia, belajar dan mengamalkannya. Sehingga minimalnya meninggal dalam keadaan terbebas dari syirik besar dan yang setingkatnya. Oleh karena itu ulama mengatakan berdasarkan dalil-dalilnya, wa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dan perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Perintah Allah itu banyak, perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, perintah untuk puasa Ramadan dan seterusnya. Banyak perintah Allah. Tapi yang terbesar adalah tauhid. Sehingga kalau seorang itu semangat belajar fikih Ramadan, puasa Ramadan, semangat belajar fikih jual beli, semangat belajar fikih nikah, apalagi bagi yang jomblo. Nah, ini tentunya semestinya lebih semangat belajar fikih tentang tauhid yang dengannya biiznillah dia akan terhindar dari syirik besar dan yang setingkatnya. Nah, untuk memahami kandungan surat An-Nisa ayat 48 dengan dua petikan tadi, satu kelompok dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dua kelompok dosa yang diampuni oleh Allah, maka perlu kita mengenal secara global macam-macam dosa, tertingginya adalah syirik besar dan setingkat. Terbesarnya. Yang kedua di bawah itu adalah syirik kecil dan setingkatnya. Yang ketiga di bawah itu adalah bid'ah. Yaitu bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan tentunya. Kemudian yang keempat setelah itu adalah maksiat. Istilah maksiat ini adalah istilah untuk dosa besar dan dosa kecil. Tentunya dosa besar lebih besar tingkatannya, setelah itu baru dosa kecil. Itulah larangan-larangan dalam Islam itu bertingkat-tingkat sebagaimana perintah. Perintah dalam Islam juga bertingkat-tingkat. Di bawah syirik kecil tidak ada dosa lagi, tetapi ada larangan yang bukan dosa yaitu makruh. Adapun perintah-perintah Allah juga bertingkat-tingkat. Paling tingginya sebagaimana tadi saya sampaikan yaitu tauhid, tentang kemudian tentang rukun-rukun, bawahnya lagi tentang wajib-wajib. Rukun itu lebih tinggi daripada wajib. Kemudian bawahnya lagi yang sunnah-sunnah muakkadah, bawahnya lagi yang sunnah ghairu muakkadah, begitu. Nah, karena dosa itu ada 5 macam tadi, syirik besar dan setingkatnya, syirik kecil setingkatnya, bid'ah, baru kemudian dosa besar, baru kemudian dosa kecil. Atau dosa besar dan dosa kecil ini dikelompokkan dengan satu istilah yaitu maksiat. Karena ada 5 tadi, sekarang
Mari kita kembali kepada surat An-Nisa ayat 48. Dalam innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Petikan yang ini masuk nomor berapa saja dari dosa ini? 1, 2, 3, 4 atau 5. Dosa besar dan setingkatnya nomor 1. Saya ulangi, syirik besar dan setingkatnya nomor 1. Syirik kecil dan setingkatnya nomor 2. Bid'ah nomor 3. Dosa besar nomor 4. Dosa kecil nomor 5. Dari 5 tingkatan-tingkatan dosa ini, pada surat An-Nisa di petikan pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ini masuk yang mana ini? Nomor berapa ini? Nomor 1, yaitu syirik besar dan yang setingkatnya. Otomatis petikan yang kedua, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah tingkatan kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Itu yang mana itu? Nomor 2 sampai 5. 2 sampai 5. Dalam kondisi masing-masingnya, dalam kondisi mati tidak bertaubat. Mati tidak bertaubat. Ya. Nah, karena sudah jam 9 lebih, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan pelajari kelanjutannya, bahwa bagaimana kalau dosa itu terkait, dosa besar misalnya terkait dengan melanggar hak manusia lain. Menggibahi, ngerasani misalnya. Atau membunuh misalnya. Ini kan terkait dengan hak orang lain. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 48 ini, petikan yang kedua itu masuk, berdasarkan surat An-Nisa ayat 48 itu masuk dosa yang mana? Petikan pertama atau kedua? Yang diampuni atau tidak diampuni? Yang diampuni. Loh, bagaimana dengan dalil bahwa orang kalau terkait dengan dosa sesama manusia ya harus minta maaf atau minta kehalalan, kalau enggak akan bakal dituntut di akhirat. Nah, nanti insya Allah jawabannya ada pada perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang masalah ini, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Memang belajar dosa-dosa ini nafasnya panjang, tapi sangat bermanfaat bagi keimanan kita. Kita banyak bisa berjam-jam untuk membaca berita-berita dunia. Tentunya kita dalam masalah urusan dosa, belajar tentang dosa, ya kita selayaknya lebih mampu untuk berlama-lama mempelajari hal ini, meskipun saya usahakan untuk singkat karena tadi macam-macam dosa demikian banyaknya, padahal materi yang lainnya juga urgen untuk insya Allah kita akan sampaikan secara singkat. Kami akan sampaikan secara singkat. Demikian wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.